saudara, kembali dengan saat teduh di Intip dengan Allah. Mari kita persiapkan hati kita mau memasuki penyembahan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Ku angkat hatiku,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 17 April 2023 di dalam renungan harian. Renungan harian hari ini diambil dari pembacaan Alkitab 1 Samuel pasal 25 sampai 27. Saya harap Bapak Ibu Saudara telah membacanya terlebih dahulu. Judul daripada renungan kita hari ini adalah Jangan Mengusik Orang Lain. Diambil dari 1 Samuel 26 ayat yang ke-11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kesempatan atau pencobaan. Seringkali orang sulit membedakan antara kedua hal tersebut. Jika ada kesempatan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar, apakah itu kesempatan ataukah itu cobaan? Sekali lagi kembali kepada hati nurani. Hati nurani kitalah yang berbicara. Jika orang takut akan Tuhan, maka ia akan mengetahui bahwa itu adalah cobaan yang bisa menjatuhkan dia. Tetapi bagi orang yang tidak takut Tuhan, maka mereka mengatakan mumpung ada kesempatan. Bukankah kesempatan tidak selalu datang? 1 Samuel 26 bercerita mengenai dilema tersebut. Daud yang dikejar oleh Saul yang ingin membunuhnya, mengetahui bahwa Saul datang mengikutinya sampai ke padang gurun. Ia pergi dengan diam-diam bersama Abisai ke tempat Saul berkemah pada waktu malam. Saul dan semua pengawalnya sedang tidur ketika Daud mendekatinya, sebab Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Di ayat yang ke-12. Abisai mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan, dan bahwa ini adalah kedua kalinya Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul. Pertama kali adalah ketika di gua di En-Gedi, 1 Samuel 24. Ketika itu Daud hanya memotong punca jubah Saul yang sedang membuang hajat. Nah, mengapa Daud tidak membunuh Saul meskipun ia memiliki 2 kali kesempatan untuk melakukannya? Nah, saudara, yang pertama, saya menemukan bahwa Daud lebih mencari perkenanan dari Tuhan. Di ayat 24 ia mengatakan, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Daud menyadari bahwa hidupnya itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia atau Saul. Meskipun ancaman akan dibunuh oleh Saul selalu ia hadapi, tetapi ia percaya bahwa tempat perlindungannya adalah pada Tuhan. Yang kedua, Daud tidak mau membunuh orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Daud tidak menganggap ini adalah sebuah kesempatan, tetapi ia melihat ini sebuah cobaan. Kesetiaannya kepada Tuhan sedang dicoba. Ia begitu menghormati Tuhan sehingga ia menghargai tindakan Tuhan yang telah mengurapi Saul. Ia tidak mempermasalahkan bahwa Saul telah menyimpang dari jalan Tuhan, namun ia tetap raja yang telah diurapi oleh Tuhan. Ini bukan berbicara tentang Saul, tetapi ini bicara tentang penghormatan kepada Allah yang telah mengurapi. Seringkali dalam ibadah kita berfokus kepada kelemahan seorang hamba Tuhan ini,
pelayan Tuhan yang itu. Kita seharusnya menghormati Allah yang ada dan berdaulat di dalam ibadah tersebut. Tidak peduli siapa yang melayani. Fokus kita seharusnya kepada Tuhan dan bukan manusia. Yang ketiga, mengapa Daud tidak menggunakan kesempatan itu? Daud menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Memang Saul telah berdosa, tetapi Daud tidak mau menghakimi. Karena itu bukanlah hak Daud untuk membunuh Saul. Ia berkata dalam ayat yang ke-10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Saul adalah milik Tuhan. Sebab itu Daud tidak punya hak untuk menghakimi dan membunuh Saul. Seringkali orang yang disakiti mencari kesempatan untuk membalas dendam. Membalas dendam adalah bukti bahwa kita tidak beriman. Bukti bahwa kita mengutamakan ego kita. Bukti bahwa kitalah Tuhan atas hidup kita. Jika kita percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, atas masa depan kita, atas berkat bagi kita, maka kita tidak perlu terusik dengan hal jahat yang orang lakukan terhadap kita. Kita akan menyerahkannya kepada pemilik hidup kita dan pemilik hidupnya. Tuhan yang akan menjadi pembela bagi orang yang benar. Dan ia akan membalaskan kepada orang yang jahat. Apa perenungan kita hari ini? Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Rintangan apapun yang ada di hadapan saudara, mari tidak perlu takut ataupun khawatir akan apa yang orang katakan atau lakukan untuk menjatuhkanmu. Taruh percayamu kepada Tuhan yang mengontrol segalanya. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan yang akan membalaskan setiap perbuatan dengan caranya dan di dalam waktunya. Ingat, iblis mungkin akan menggodamu untuk melakukan pembalasan. Agar selanjutnya engkau akan dihantui dengan rasa bersalah. Karena pembalasan tidak pernah memberikan rasa puas dan damai. Namun kasih dan pengampunan dari Kristus akan memberi damai, ketenangan, dan kemenangan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Bahwa siapa kami untuk kami membalas dendam? Siapa kami untuk membalaskan kejahatan orang lain? Karena kami pun punya banyak kelemahan. Dan Engkaulah pemilik kehidupan. Baik kehidupan kami maupun kehidupan orang lain. Biarlah kami mau belajar berserah dan percaya kepada Tuhan. Mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan yang adil. Yang kami percaya Engkau akan membalaskan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan kami percaya bahwa Allah yang adil akan membalaskan sesuai dengan perbuatan setiap orang. Terima kasih ya Bapak, kami boleh belajar untuk menghormati Tuhan dan bukan mengikuti ego kami sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Salam sejahtera.